Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa azzakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, sehingga di malam ini kita alhamdulillah dimudahkan Allah Ta'ala untuk melanjutkan kembali menyampaikan tentang kutub atau kitab yang kecil, Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, yaitu di manakah kita posisinya dari akhlaknya para salaf, di mana kita membahas pada bab-bab yang sebelumnya terkait dengan bagaimanakah akhlaknya para salaf. Sekarang kita masuk kepada as-salafu waz-zuhdu fir ri'asah, yaitu salaf dan kezuhudan mereka di dalam masalah ri'asah, di dalam masalah kepemimpinan, yang artinya menjadi seorang pemimpin. Apakah para salaf ini mereka orang-orang yang menginginkan menjadi orang-orang nomor satu, menjadi orang-orang yang dia itu menjadi seorang pemimpin, apakah itu Amirul Mukminin atau bahasanya presiden atau gubernur atau lebih di bawahnya lagi? Maka pada hakikatnya justru sebaliknya, mereka para salaf, mereka takut dengan yang namanya jabatan ini, jabatan menjadi seorang pemimpin. Maka kita akan bacakan di sini para jemaah beberapa riwayat-riwayat yang terkait dengan keberadaan para salaf terkait dengan ri'asah ini. Yang pertama, an Sufyan ats-Tsauri rahimallahu taala. Dari Sufyan ats-Tsauri, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan, qala al-Ahnaf, berkata Imam al-Ahnaf, qala lana Umar bin Khattab radhiyallahu an, berkata kepada kami, kepada Ahnaf dan yang lainnya, yaitu sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya. Ini pesan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa beliau pesannya? Tafaqahu qabla an tasudu. Tafaqquhlah kalian, milikilah ilmu, memilikilah kefakihan di dalam masalah keilmuan. Ilmu dalam masalah apa? Dalam masalah ri'asah ini, dalam masalah kepemimpinan. Qabla an tasudu, sebelum kalian itu menjadi seorang pemimpin. Maka ini merupakan pesan yang lebih spesifik. Kalau secara umum kan kita sudah tidak asing bagi kita ketika Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Kenapa ini semakin atau lebih khusus? Beliau sampaikan tafaqahu, fakihlah kalian, milikilah ilmu dengan benar dan pahami tentang bagaimanakah seorang menjadi pemimpin itu. Qabla an tasudu, sebelum kalian menjadi seorang pemimpin. Maka setelah Umar mengatakan demikian, dikomentari oleh qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan li'anna ar-rajul, karena seseorang idza faqiha, kalau dia benar-benar faqih, memahami tentang ilmu, khususnya tentang masalah ilmu ri'asah, masalah kepemimpinan ini, lam yatlub as-sudud,
dia tidak akan meminta yang namanya jabatan menjadi seorang pemimpin. Berarti pemahaman sebaliknya para jamaah. Ketika ada seseorang dia itu punya yaitu keinginan, bahkan memang punya niatan dan mencari masa, bahasanya demikian. Ini menunjukkan bahwasanya kurang fakihnya terhadap masalah kepemimpinan. Tidak yang dibicarakan masalah kepemimpinan di dalam masalah yaitu mengelola katakanlah pemerintahan dan yang lainnya, tapi bagaimanakah lebih dari itu, yaitu memahami aturan-aturan din, syariat Allah Ta'ala terhadap kepemimpinan tersebut. Jadi tidak hanya sekedar menjadi tokoh yang memiliki relasi yang banyak, tapi apakah dia memahami, memiliki ilmu, bisa mengelola itu semuanya sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang berat. Ini yang berat. Jangankan jadi seorang pemimpin presiden para jamaah, ya, jadi bahasanya ketua organisasi saja dalam komunitas yang dibilang kecil begitu, itu butuh yang namanya ilmu, butuh namanya ilmu agar dia itu nanti bisa memahami apa yang harus dilakukan. Dan ini tidak mudah. Ini tidak mudah untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Maka para salaf ini kasarannya ketika mereka disodori untuk jadi seorang pemimpin, mereka rebutan. Rebutan apa? Rebutan untuk menghindar, rebutan untuk tidak mau. Ya, mereka tidak, malah justru mengajukan diri. Inilah ketawadukan para sahabat dan juga para imam dan kezuhudan mereka. Kita lihat beberapa riwayat yang lain yang lebih khusus. Berikutnya waqala Musa bin Uqbah, berkata Musa bin Uqbah dalam kitabnya Maghazi, kitab yang isinya tentang diantaranya peperangan. Beliau menceritakan tentang Ghazwatu Amr bin As, yaitu ketika ada perang yang dipimpin oleh Amr bin As radhiyallahu anhu. Wa hiya ghazwatu Dzatis Salasil, yaitu perang namanya Dzatus Salasil, perang berantai. Min masyarifi Syam, yang itu ada di kota Syam yang utama, di jantungnya kota Syam. Fakhafa Amr min janibihi dzalik, maka kemudian Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau khawatir, beliau takut karena ini adalah perang yang tidak mudah, musuh banyak sekali. Disebutkan bahwasanya pasukannya kaum muslimin yang di bawah Amr bin As asalnya 100, karena musuhnya lebih banyak. Maka kemudian fastamata Rasulullah SAW, beliau minta bala bantuan kepada Rasulullah SAW untuk mengirimkan bala bantuan. Dalam riwayat dikatakan dikirimkan 200, jadi 300 pasukan. Fantadaba Abu Bakrin wa Umar fi suratin minul muhajirin, yang dikirim Rasulullah SAW adalah 200 pasukan itu tadi, yang dimana di dalamnya itu dipilih 2 sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar dan Umar, yang disuruh atau diutus juga untuk pergi. Ya, dalam satu surah atau syariah. Syariah itu peperangan yang Rasulullah SAW tidak mengikutinya, tidak ada di dalamnya. Ketika Rasul memberikan delegasi atau mengikut sertakan juga Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhu, fa ammara Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam alaihim Aba Ubaidah radhiyallahu an, yang ditunjuk sebagai pemimpin pasukan bala bantuan ini adalah sahabat Abu Ubaidah ibnil Jarrah radhiyallahu an. Falamma qadimu ala Amr bin As, maka ketika bala bantuan sudah dikirim kepada Amr bin As, maka Amr bin As mengatakan ana amirukum. Ya, bala bantuan yang datang ini, kemudian Amr bin As yang jadi pemimpin sebelumnya di situ mengatakan, aku amir kalian, kalian ikut aku. Faqalal muhajirun, maka orang muhajirin yang dikirim Rasulullah SAW, ya di bawah pemimpin yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah, mengatakan,
bal anta amiru ashabi. Oh enggak, kamu itu pemimpin bagi teman-temanmu sendiri, pasukanmu sendiri, bukan pasukan sini, bukan pasukan yang baru datang. Wa amiruna Abu Ubaidah, amir kita, pemimpin kita adalah Abu Ubaidah ibnil Jarrah radhiyallahu anhu. Ya, bahasa kasarannya akhirnya terjadi perselisihan pendapat. Ada dua pemimpin menghadapi musuh, ada dua pemimpin, nggak mungkin. Faqala Amr, maka Amr mengatakan, innama antum madadun amdadtu bikum, kalian ini bala bantuan yang aku minta bantuan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Amr bin As bahasa kasarnya nggak mau ngalah karena dia pemimpin yang pertama di situ. Karena butuh bala bantuan, minta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'a dzalika Abu Ubaidah ibnu Jarrah, maka ketika hal itu terdengar dan dilihat oleh pemimpin Muhajirin saat itu, yaitu Abu Ubaidah ibnu Jarrah, apa yang dilakukan oleh beliau? Maka disebutkan oleh Malik di sini sebelumnya, siapa beliau? Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kana rajulan hasanal khuluq, adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah seorang yang akhlaknya bagus, layyinus syaimah, dan kemudian tabiatnya juga lembut, gak suka gontok-gontokan begitu. Muttabi'an li amrillah sallallahu alaihi wasallam wa ahdi, beliau mengikuti apa saja yang menjadi perintah Rasulullah SAW di masanya. Karena tidak ingin terjadi perselisihan lebih lama, karena saya sedang menghadapi musuh, fasallamal imarah li Amr, maka jabatan yang dia sandang, yang diperintahkan Rasul untuk menjadi pemimpin dia, maka karena Amr bin As itu menginginkan dia jadi pemimpin, maka beliau diserahkan agar pasukannya ini juga ikuti apa yang diperintahkan oleh Amr bin As radhiyallahu anhu. Inilah kezuhudan Abu Ubaidah ibnil Jarrah. Jadi padahal pasukannya lebih banyak, diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung. Nah, inilah seorang muslim atau salaf ini, mereka tidak menginginkan ketika ada hal yang lebih besar untuk dihadapi, kemudian mereka sibuk dengan pertentangan, perselisihan yang ada di dalamnya sendiri, karena musuh ini sudah harus dihadapi. Kalau misalkan tidak dihadapi, ada dua kepemimpinan malah bercerai-berai, maka mengalahlah, yaitu Abu Ubaidah ibnil Jarrah. Inilah kezuhudan dari beliau. Lihat berikutnya, masih ada hubungannya dengan Abu Ubaidah ibnil Jarrah. Wa qala Adz-Dzahabi, berkata Imam Adz-Dzahabi, akhbarana Ismail ibni Abdurrahman al-Mu'addal, mengabari kami Ismail bin Abdurrahman al-Mu'addal, amba'ana Abdullah ibni Ahmad al-Faqih, mengabarkan kepada kami Ibnu Ahmad, Abdullah ibnu Ahmad al-Faqih, amba'ana Muhammad bin Abdul Baqi, mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdul Baqi, amba'ana Abdul Fadl bin Khairun, mengabarkan kepada kami Abdul Fadl bin Khairun, amba'ana Ahmad bin Muhammad bin Ghalib, mengabarkan kepada kami Ahmad Muhammad bin Ghalib, bikiraati dengan, yaitu kiraannya ala Abil Abbas, dari Abul Abbas bin Hamdan ibni Hamdan. Haddatsaku Muhammad bin Ayyub, mengabarkan kepada kalian Muhammad bin Ayyub, amba'ana Abul Walid, mengabarkan kepada kami Abul Walid, amba'ana Sya'bah, mengabarkan kepada kami Sya'bah atau Sya'bah, an Abi Ishaq, dari Abi Ishaq, sami'tu salata Ibnu Zufar an Hudzaifah, saya mendengar Salah bin Zufar, beliau mendengarkan berita dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Ini loh sanadnya disebutkan secara rinci. Apa dari Hudzaifah bin Yaman? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inni ab'atsu ilaikum rajulan aminan. Rasul bersabda, sesungguhnya aku akan mengutus kalian seorang laki-laki yang aminan, yang amanah, Ketika Rasulullah SAW menyampaikan akan memilih salah seorang di antara para sahabat yang akan diutus,
dan diberi sifat oleh Rasulullah SAW aminan, maka para sahabat sangat menginginkan mendapatkan predikat itu. Fastashrafalah ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat Rasulullah SAW itu istashrafalah, itu mereka ingin dimuliakan dengan utusan atau perintah dari Rasulullah SAW itu, sehingga dalam bahasanya tadinya biasa begini kemudian agak tegak mendongakkan agar dipilih. Ini jangan salah paham, mereka agar dipilihnya bukan karena ingin jadi pemimpin itu. Maka disebutkan di dalam riwayat penjelasan tentang hal ini, wal ghard min suqi hadzal khabar, maka tujuan dari Rasul SAW mengatakan aku akan mengutus kalian seorang laki yang amanah, ya. Maka dikatakan guna bayanu anas sahabah ridwanullahi majma'in, bahwasanya para sahabat semoga mereka semuanya lam yastashrifu lil imarah, mereka tidaklah menginginkan untuk menjadi seorang pemimpin, illa kecuali linaili syahadatir rasul, yang diinginkan adalah agar mendapatkan syahadah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi? Aminan lil amiril ladzi yab'atsu bil amanah, yang Rasul akan memerintahkan seorang pemimpin ini dia diberi sifat amanah. Jadi tidak sama antara kalau ini misalkan dalil ini kemudian dikatakan dipakai oleh orang, loh kan Nabi di sana ketika mengatakan mau memilih seorang pemimpin, para sahabat itu ingin dipilih. Ya, maka lihat tujuannya. Lihat tujuannya. Tujuannya mereka bukan karena semata-mata ingin dipilih jadi pemimpin, tapi ada sifat yang mulia di belakang, yaitu aminan. Karena adalah nas dari Rasulullah SAW. Faba'asa Aba Ubaidah ibnil Jarrah. Ternyata yang dipilih, yang diperintahkan Rasulullah SAW adalah Abu Ubaidah ibnil Jarrah radhiyallahu anhu. Inilah yang predikat yang dimiliki oleh sahabat mulia ini. Kemudian ya azani wa azakumullah, riwayat yang berikutnya, qala Abu Bakrin al-Hanafi Abdul Kabir, yaitu Abu Bakar al-Hanafi Abdul Kabir, haddatsana Bukair ibni Mismar, berkata kepada kami, mengabarkan kepada kami Bukair bin Mismar, an Amir bin Sa'ad, dari Amir bin Sa'ad, anna abahu Sa'dan, bahwasanya ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, kana fi ghanamin lahu. Ya, jadi ini anaknya ini dia menemui ayahnya. Saat itu ayahnya kana fi ghanamin, yaitu sedang di antara gembalaan kambing, sedang menggembala kambing. Faja ibnuhu Umar, maka datanglah anaknya Umar kepada ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Begitu anaknya datang, Sa'ad mengatakan apa? A'udzubillah min syarri hadzal raqib. Ya, aku berlindung kepada Allah Ta'ala dari keburukan penunggang ini. Ya, penunggang ini anaknya datang dengan menunggang kendaraan. Falamman tahilai, maka ketika sampai kepada yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, maka kemudian dia mengatakan, ya abadi, wahai ayahku, aradita antakuna arabiyan fi ghanami, wahai hambaku, apakah engkau suka, apa kamu suka seperti ini, kamu menjadi arabi, orang-orang desa, orang-orang dusun, fi ghanami, di tengah-tengah gembalaanmu ini. Kenapa kamu suka di sini? Wanas, padahal manusia yang lainnya yatanaza'una fil mulk bil Madinah, mereka sedang tanaza', bertentangan, berselisih pendapat, ya, berdiskusi, mengatakan ini yang cocok jadi pemimpin, ini tidak cocok, dan seterusnya. Sementara beliau di antara gembalaan kambingnya itu.
Maka kemudian beliau memukul Fadaraba sadra Umar, maka beliau pun memukul yaitu dadanya anaknya Umar ini. Waqal, dan Sa'ad bin Waqqas mengatakan, uskut, diam dulu kamu ya, jangan menyimpulkan sesuatu dulu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla yuhibbul abda at-taqi wal ghani al-khafi. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbul abda, mencintai hambanya yang at-taqi, hambanya yang bertakwa, al-ghani, yang mereka itu merasa cukup, orang kaya itu kan cukup, al-khafi, yang mereka tersembunyi, tidak menampakkan diri. 3 sifat ini ya ikhwah a'azani a'azakullah diucapkan oleh beliau kepada anaknya supaya anaknya tahu bahwasanya yaitu rebutan yang namanya jabatan itu tidaklah sesuatu yang mulia. Bahkan dikatakan, beliau menyitir hadis Rasulullah SAW, Allah itu cinta kepada hamba yang taqi, yang bertakwa, yang takut kepada Allah Ta'ala. Ketika dia misalkan dipilih jadi seorang pemimpin, tidak bisa melaksanakan amanah. Al-Ghani, dia merasa cukup atas apa yang Allah takdirkan padanya saat itu. Tidak, dia itu menginginkan yang lebih dari itu. Al-Khafi, yang dia itu tersembunyi, tidak menampakkan di khalayak ramai. Sehingga 3 sifat ini para jamaah menunjukkan bagaimanakah kezuhudannya para sahabat, yang mereka tidaklah ingin meskipun terkenal, tapi tidak ingin dikenalkan. Nah, kebalikannya sekarang kan, orang kalau sekarang itu nggak terkenal, memperkenalkan diri, memviralkan diri, meskipun harus melakukan sesuatu yang menghinakan. Naudzubillah. Inilah zaman yang berubah jauh. Maka ketika kita membaca, mendengar yang semacam ini para jamaah, yaitu teladanilah, ikutilah, contohlah para sahabat dengan kezuhudan mereka. Berat jadi pemimpin itu sesuatu yang sangat berat, bukan sesuatu yang ringan. Kalau kita melihat ketika seorang jadi pemimpin, dalam bahasa kita yaitu fasilitasnya yaitu menggiurkan. Fasilitas ini sangat menggiurkan. Dia dapat fasilitas ini, bisa itu, mudah ke sana, mudah kemari. Tapi bebannya sangat berat. Maka kita janganlah berpikir lebih. Kita janganlah memiliki keinginan lebih sebagai seorang pemimpin, kecuali yang memang sudah menjadi jati diri kita. Khususnya bagi para ikhwan, bagi para aba, pemimpin keluarga, juga para umat, memimpin yaitu anak-anaknya. Maka itu yang harus dilakukan. Adapun selebihnya dari itu, maka jangan sampai kita yaitu semacam merasa punya potensi, punya kemampuan, punya relasi, punya dana dan yang lainnya. Akhirnya kemudian kita akan membuat masyarakat ini maju bersama kita. Maka ini sesuatu yang sangat riskan sekali, sesuatu yang sangat berbahaya. Ketika kapan? Ketika kita tidak memiliki ilmu, ketika mengajukan diri tersebut. Lihatlah para jamaah, hampir tidak ada dari para pemimpin dari kaum salaf ini yang ketika mereka jadi pemimpin itu memang sejak awal, bahasa kasarnya, niat ingin jadi pemimpin. Jadi mereka rata-rata adalah ditunjuk, diminta untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian selanjutnya, doaan Ibni Sa'ad, dari Ibnu Sa'ad, amba'ana Abdul Aziz al-Waisi,
mengabarkan kepada kami Abdul Aziz Al-Uwaisi, haddatsana Abdullah bin Ja'far, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Ja'far an Ummi Bakrin, dari Ummu Bakar, an abiha, dari ayahnya Al-Miswar, yaitu namanya Al-Miswar. Beliau mengatakan, lama waliya Abdurrahman bin Auf, yani Asyura, ketika sahabat Abdurrahman bin Auf yaitu diberi mandat untuk jadi pemimpin, yaitu di majelis syuro. Jadi di dalam Islam itu pemimpin itu dipilih melalui majelis syuro. Jadi majelis syuro ini sekian orang, nanti yang jadi pemimpin salah satu di antara mereka, ya. Maka ketika Abdurrahman bin Auf itu masuk dalam majelis syuro, maka Miswar mengatakan, kana habban nas ilayya, bahwasanya manusia yang paling aku cintai yaitu ayaliyahu, untuk menjadi khalifah adalah beliau, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Yang paling cocok menurut beliau adalah yaitu Abdurrahman bin Auf. Fa in taraka, kalau beliau meninggalkan, dia tidak mau, kalau memang tidak mau ya sudah, mungkin saat bin Abi Waqqas. Kemudian falahikoni Amr bin As, maka kemudian menemuiku Amr bin As, yaitu menemui Miswar ini. Faqal, kemudian bertanya kepada dia, madonna khalak Abdurrahman bin Auf, bagaimanakah pandanganmu terhadap pamanmu? Jadi pamannya Miswar ini Abdurrahman bin Auf ini, bagaimanakah pandanganmu terhadap pamanmu Abdurrahman bin Auf? In walla hadal amr ahadan, jika ternyata yang jadi pemimpin itu adalah orang lain, beliau tidak dijadikan bahasa kita calon, dijadikan kandidat untuk jadi pemimpin. Wa ya'lamu annahu khairun minhu, bahwasanya, dan kamu tahu, orang itu tahu bahwasanya beliau Abdurrahman bin Auf adalah orang yang bagus, lebih baik daripada yang lainnya. Maka ketika ditanya oleh Amr bin As, gimana jika ada orang lain yang jadi pemimpin bukan Abdurrahman bin Auf ini? Fa'ataitu Abdurrahman, maka aku mendatangi yaitu pamanku Abdurrahman bin Auf, fadzakartu dzalik, aku sampaikan pertanyaan dari Amr bin As radhiyallahu anhu tadi itu. Faqal, apa jawabnya yaitu Abdurrahman bin Auf? Beliau menjawab, faqal, beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, la antu khada bidyatun fatudu'a fi halqi summa yunfada biha ila janibil akhar ahabu ilayya min dhalik. Beliau mengatakan, wallah, demi Allah, kalau seandainya diambil sebilah pisau atau pedang, bahkan fatudu'a fi halqi, diletakkan di leherku, diambil sebilah pedang atau pisau diletakkan di leherku, summa yunfada biha, kemudian ditembuskan atau ditebaskan ila janibil akhar, ke tempat lain, artinya dipenggal leherku, ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai daripada aku menjadi seorang pemimpin. Masya Allah, inilah bagaimana kesulitan beliau, ya. Beliau tidak diragukan lagi tentang yaitu kepemimpinannya. Tapi ketika ditanya, kalau ada yang lain jadi pemimpin, kamu gimana? Tidaklah seperti orang-orang sekarang. Siapa yang bisa gantikan saya? Siapa yang mampu seperti saya? Tidak seperti itu. Malah justru beliau mengatakan, kalau seandainya aku ada dua pilihan, jadi pemimpin atau aku mati, lebih baik aku mati. Betapa ini berat menjadi seorang pemimpin. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa azzakumullah. Kemudian masih berkaitan dengan kisahnya Abdurrahman bin Auf, an Ibni Wahab, hadatsana Ibnu Luhayyah, mengabarkan kepada kami Ibnu Luhayyah
an Yahya bin Sa'id, dari Yahya bin Sa'id, an Abi Abdil an Ubay, yaitu an Abi dari ayahku, yaitu Ubaid ibni Abdillah ibni Abdurrahman bin Azhar, an Abi dari ayahnya, an Jadi dari kakeknya, anna Utsman ishtaka ru'afa. Pernah suatu saat itu Utsman bin Affan itu mengeluh dikarenakan dia ru'afa, yaitu mimisen, ya, mimisen, keluar darah dari hidungnya. Ini mimisen keluar darah dari hidungnya, pikirannya sudah jauh para jamaah. Fada'a Humran, begitu beliau mimisen, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini, begitu mimisen beliau memanggil yaitu Humran. Faqal, dan dikatakan, uktub li Abdurrahman al-ahda min ba'di. Wahai Humran, tulislah, ya, tulislah pesan al-ahd, yaitu semacam mandat. Tulislah kepada Abdurrahman bin Auf al-ahd, yaitu perjanjian atau semacam mandat min ba'di, setelahku. Fakatabalahu, kemudian beliau menulis. Artinya Utsman bin Affan meminta kepada penulisnya ini untuk menuliskan kalau nanti Utsman sudah tidak bisa memerintahkan lagi, pikirannya ketika mimisen sudah mau mati, sudah mendekati kematian, maka beliau punya tanggung jawab untuk menunjuk siapa nanti yang menjadi gantinya. Pantalaqa Humran ila Abdurrahman, setelah menulis surat dari Utsman bin Affan, kemudian beliau menemui Abdurrahman bin Auf. Nah, Humran ini ketika menemui Abdurrahman bin Auf merasa bahwasanya mau memberikan kabar gembira. Faqal al-busyra wa Abdurrahman, baik Abdurrahman, ya, bin Auf, busyra, ada kabar gembira untukmu, ya. Qala wa madaka, apa itu kabar gembira itu? Inna Utsmana qad katabalaka al-ahda min ba'di. Sesungguhnya Utsman telah menuliskan untukmu yaitu mandat setelah beliau. Artinya Utsman telah memberikan mandat kalau beliau sudah tidak jadi pemimpin akan diminta antum jadi pemimpin. Begitu mendengarkan apa yang disampaikan ini, apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, faqama bainal qabri wal mimbar, maka kemudian langsung beliau berdiri di antara mimbar Rasulullah SAW dan kuburnya. Berarti di mana? Di Raudhah. Yang beliau langsung berdiri di Raudhahnya, yaitu Masjid Nabawi itu. Fada'a, dan beliau berdoa kepada Allah SWT. Faqal, beliau mengatakan di dalam doanya, Allahumma in kana min tauliyati Utsman iya ya hadal amr fa'amitni qabla falam yakusu illa sitata asyur hatta kuwidahullah. Ya Allah, in kana min tauliyati Utsman, ya Allah, jika pergantian kekuasaan dari Utsman, iya, yaitu benar terjadi kepadaku hadal amr, dalam masalah ini, dengan bahasa bebasnya, ya Allah, kalau memang ternyata nanti Utsman, kalau ternyata Utsman bin Affan itu ternyata beliau wafat terus aku disuruh menggantikan, apa doa beliau? Fa'amitni qabla, ya Allah, matikan aku sebelum aku ditunjuk menjadi seorang khalifah. Minta justru dimatikan. Falam yamkusu, dan ternyata berselang beberapa waktu, tidaklah berselang beberapa waktu, illa sitata asyur, 6 bulan berikutnya, hatta kubidahullah, ternyata beliau memang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Permintaan seorang sahabat yang mulia ini. Jadi tidaklah kemudian malah bersenang, bergembira karena mau mendapatkan jabatan, mau mendapatkan ini dan itu, tapi takut sehingga doa kepada Allah agar diwafatkan sebelum tertunjuk sebagai seorang pemimpin. Pelajaran besar bagi kita para jemaah. Bagaimanakah yang namanya kepemimpinan ini tidak mudah.
Kepemimpinan itu adalah sesuatu yang sangat berat, tanggung jawabnya sangat berat. Maka sebelum kita memegang menjadi seorang pemimpin tadi, milikilah ilmunya. Jangan sampai kita meminta menjadi seorang pemimpin, apalagi di masa-masa sekarang ya, di masa-masa sekarang. Kemudian yang perlu kami ingatkan, jangan sampai kita terkena syubhat. Perkataan semacam ini biasanya kemudian muncul syubhatnya. Apa syubhatnya? Kalau kita menyampaikan masalah kezuhudan di dalam masalah kepemimpinan, sehingga seakan-akan maknanya jangan mau jadi pemimpin. Kemudian orang berikan syubhat, lah kalau tidak ada orang yang mau jadi pemimpin, nanti pemimpinnya dipegang orang yang kafir, orang yang maksiat, bagaimana nanti? Perhatikan sudut pandang yang berbeda para jamaah ya, sudut pandang yang berbeda. Allah tidak akan memberikan kekuasaan pada satu kaum kecuali Allah akan pilihkan suatu pemimpin yang sama dengan kondisi kaum tersebut. Pernah kita sampaikan, yaitu di masa Ali bin Abi Thalib, ketika beliau menjadi seorang khalifah, ditanya oleh rakyatnya, wahai Ali, ketika di zaman Khalifah Abu Bakar, di zaman Khalifah Umar, di zaman Khalifah Utsman, ya, itu masyarakatnya atau rakyatnya itu aman, tentram dan sentosa, tidak neko-neko, tidak banyak kekacauan di sana sini. Sekarang engkau menjadi pemimpin, masalahnya jadi kacau, gimana ini? Apa jawab beliau? Jawab beliau sangatlah menusuk. Waktu itu, waktu yang memimpin Abu Bakar, waktu yang memimpin Umar, waktu yang memimpin Utsman, rakyatnya adalah aku, rakyatnya adalah saya. Saya mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang rakyat. Ketika ada kekurangan dari seorang pemimpin, tidak langsung diviralkan, tidak langsung diturunkan. Kewajiban sebagai seorang rakyat, sehingga aman. Tapi sekarang aku jadi pemimpin, rakyatnya seperti engkau ini, ya, ada tidak beres sedikit protes, tidak beres sedikit protes, ya sudah, itulah kondisi kalian. Kondisi kalian semacam itu. Itulah ya ikhwah azani wa azakumullah. Maka dari para sahabat dan juga setelahnya, mereka ketika jadi pemimpin memang rata-rata dipilih, bukan mencalonkan diri. Selanjutnya, wa an Juwairiyah ibni Asma, dari Juwairah bin Asma, an Malik dari Malik, an Zuhri dari Az-Zuhri, an Sa'id dari Sa'id, anna Sa'ad ibni Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Waqqas, bahwasanya Sa'ad bin Waqqas arsala ila Abdurrahman, masih berkaitan dengan sahabat Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Waqqas pernah mengutus yaitu mengirim surat kepada Abdurrahman bin Auf, rajulan, yaitu pernah mengutus, bukan surat, mengutus seorang, wa huwa qaimun yakhthub, padahal saat itu Abdurrahman sedang berdiri khutbah. Nah, bayangkan para jemaah, kondisi sekarang kayaknya sesuatu yang mustahil ya. Ketika ada khutbah kemudian datang nanya begitu. Kalau di jemaah Rasulullah SAW, apalagi orang-orang Arabi, itu mereka biasa datang nggak melihat waktu, nggak melihat kondisi, datang langsung nanya Rasulullah SAW. Maka ini terjadi juga ketika diutus, saat itu sedang khutbah, Abdurrahman bin Auf sedang khutbah. Apa yang kemudian dikatakan? An irfa ra'sak ila amrin nas, maka disampaikan kepada Abdurrahman bin Auf agar yaitu mengangkat kepalanya, mengangkat kepala, makna majazi ya. Maksudnya adalah dia menunjukkan kemampuannya, menunjukkan diri ila amrin nas, untuk ngurusi manusia, agar dia menunjukkan bahwasanya dia itu seorang yang mampu jadi pemimpin. Ai udu ila nafsik, atau ajaklah manusia untuk mengikuti dirimu, untuk supaya tunduk kepada perintahmu. Maka apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf ini? Faqala Abdurrahman bin Auf, sakilatka ummuk,
maka celakalah engkau. Innahu lan yaliya hadzal amra ahadun ba'da amr illa lamahun nas. Beliau mengatakan sesungguhnya tidak pernah ada seorang pun yang dia itu memegang kekuasaan setelah Umar bin Khattab, ya ba'da Umar, setelah Umar bin Khattab, illa lamahun nas, melainkan pasti dia akan dicela oleh manusia. Artinya ini menunjukkan bagaimanakah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab adalah merupakan khalifah yang yang mereka itu jauh dari yang namanya fitnah. Begitu setelahnya Utsman, Ali dan seterusnya muncul banyak yang namanya fitnah, orang akhirnya banyak yang mencelanya. Maka ini bagaimanakah statement dari beliau Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwasanya ketika Umar bin Khattab sudah turun, maka pemimpin siapapun dia, sebaik apapun dia, pasti ada yang mencelanya. Maka dari itu para jamaah, kalau kemudian kita sekarang kondisinya sudah terlanjur diberi amanah, entah kita jadi ketua takmir, jadi ketua organisasi ini, jadi ketua RT dan yang lainnya, karena terlanjur tunaikanlah amanah tersebut, dan harus siap dengan yang namanya celaan, namanya kritikan, yaitu memang sudah menjadi konsekuensinya. Maka kalau kita memang tidak mampu untuk melanjutkannya, ya sudah mengundurkan diri saja. Tapi selama kita masih mampu, usahakan dengan sebaik-baiknya amanah tersebut, karena pahalanya juga besar bagi mereka yang bisa melaksanakan amanah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sementara ini dulu para jemaah yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan afu minkum, mungkin suaranya agak hilang karena sedang flu ya. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk senantiasa sehat. Amin ya rabbal alamin. Kita ajukan dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.